ampun. Innalillahi. Jadi kok kamu masih di sini? Mendingan kamu cepat bawa mayat yang baru saja meninggal. Masya Allah, Dedi. Jadi kamu masih suka nyuri rambut mayat? Itu dosa, nak. Kamu hentikan saja perbuatan kamu itu. Itu dosa. Jika keluarga mayat tidak ridho. Masya Allah, Wisnu. Bukan Wisnu. Kok bisa ada di sini? Dia Pak pelakunya. Dia yang telah memotong semua rambut mayat yang ada di sini. Tangkap dia, Pak. Jadi kamu pelakunya? Gak disangka kamu, Dedi. Ternyata kamu pelakunya. Bu, ibu. Aduh ibu, dari tadi tuh aku panggilin. Udah buruk apa gimana sih? Malah ngaji terus. Astagfirullahaladzim. Ibu tuh lagi mengaji. Ada apa, Rin? Itu kamar aku tuh udah kotor banget, spraynya juga udah gatel tau nggak? Beresin sekarang. Iya, nanti ibu ganti spraynya. Tapi ibu terusin dulu ngajinya ya. Kelamaan. Beresin sekarang. Astagfirullah. Pakai nyebut lagi. Beresin kamar aku sekarang. Ya Allah. Beresin sekarang. Aku nggak mau nanti malam tidur aku gatal-gatal lagi. Cepetan beresin. Kang, kok main masuk aja sih, Kang? Kang, main jalan aja sih, orang aku belum selesai ngomong. Aku ngomong dicuekin lagi. Kang, ih, Kang. Sana. Ih, kenapa sih? Kang, ada apa sih sebenarnya? Astagfirullahaladzim. Kamu ini kenapa sih? Aku dipecat dari rumah sakit. Dipecat? Iya, dipecat. Pihak rumah sakit udah tahu semuanya. Aku ketahuan kalau aku nyolong rambut-rambut mayat itu. Ya ampun, kenapa bisa ketahuan? Gimana aku tahu? Ini aja aku masih dapat toleransi. Nggak dibawa ke kantor polisi. Bisa kacau tau nggak kayak gini? Istighfar, nak. Istighfar. Ini pasti cara Allah agar kalian berhenti mencuri rambut mayat. Ibu denger ya, nggak usah ikut campur urusan kita. Mendingan sekarang ibu beresin mobil-mobil itu. Apa lihat-lihat? Beresin. Kang, pokoknya aku nggak mau tahu ya. Kamu harus bisa dapetin rambut-rambut itu lagi. Aku nggak mau hidup susah, ngerti? Ya Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, maafkan dan ampunilah anak dan menantu hamba. Sadarkanlah mereka dari kehilafannya, ya Allah. Berikanlah hidayah pada mereka, ya Allah. Hamba hanyalah seorang ibu yang lemah. Hanya Engkaulah yang dapat merubah semua. Jadi kamu mau kemana, Rin? Aku mau pergi aja. Kamu udah nggak kerja, udah nggak ngasilin uang. Ngapain coba aku di sini? Jadi kamu hanya nilai aku dari uang. Udah deh, sekarang lihat Arif aja. Semua tuh butuh uang.
Rin, tunggu, Rin. Rin, tunggu, Rin. Jangan tinggalin aku. Aku rela ngelakuin apa aja, Rin. Kamu mau dibawain rambut mayat lagi? Aku bawain. Asal kamu jangan pergi dari rumah ini. Bener nih, Akang mau lakuin apa aja untuk ini? Apa aja aku lakuin, Rin. Asal kamu jangan pergi. Ya udah, kalau gitu aku nggak akan pergi. Tapi Akang harus cariin uang yang banyak untuk Rini. Ya Allah, lepaskanlah anakku dari jeratan dosa, ya Allah. Pakai dikunci lagi. Orang mau ngapain? Ngapain kamu? Buka maskernya. Buka! Dedi? Ngapain kamu di sini? Oh, jenguk teman, Pak. Tadi siang teman saya ada yang kecelakaan di sini. Siapa namanya? Namanya... Alasan pasti kamu. Ayo ikut saya. Pak. Ntar dulu dong, Pak. Jangan banyak alasan. Ayo ikut. Gagal lagi. Ini kalau sampai nggak bisa setor rambut mayat ke Rini, dia pasti marah nih. Pas banget nih. Kebetulan yang meninggal cewek. Bisa dicuri rambutnya. Atau sama aja kan, rambut-rambut juga. Ini pertama kalinya aku ngambil rambut mayat langsung dari kuburan ini. Kalau bukan karena ini, aku nggak mau. Hampir ya ketahuan. Cabut ah. Mana sih? Kok Kang Rini nggak datang? Kang, gimana? Dapat rambutnya? Ini apaan? Kok bau sih? Apaan sih nih? Namanya juga rambut mayat. Mendingan sekarang dicuci biar bisa dijual besok. Udah cepetan sana cuci, cepetan. Iya. Astagfirullahaladzim. Ma, diminum dulu atuh. Pokoknya emak tidak percaya kalau si Ilham teh sampai ngilangin nyawa orang. Biarpun Ilham teh dulu anak yang tidak benar, belum pernah dia ngelakuin begitu. Iya, Mak. Tapi nggak usah dipikirin dulu ya. Gak usah tuh didengerin apa kata orang-orang di luar sana. Kan belum tahu benar atau enggaknya. Aisyah teh juga yakin banget kalau Bang Ilham tuh nggak kayak gitu. Ya, biarpun memang emak kurang dengar, tapi emak teh tidak budek. Tah, orang-orang sekampung teh pada ngomong semua. Kalau Ilham teh membunuh orang, yang ngebunuh si Rian. Emak tahu. Iya, Emak. Tapi sekarang Emak jangan mikirin itu dulu ya. Emak teh mau kemana? Mak! Emak teh mau ke rumahnya Carmila, mau ngomong sama keluarganya. Kalau Ilham teh gak mungkin berbuat itu. Mak, tapi jangan, Mak. Astagfirullahaladzim.
Ada apa ini Aisyah? Emak lagi sakit, Bang. Ya udah, kalau emang emak sakit, kita bawa ke rumah sakit aja. Tapi Bang, emak mau ke rumahnya Teh Carmila. Mau ngejelasin kalau abang Teh nggak bersalah. Soalnya semua warga bilang kalau abang yang nyelakain Bang Rian, Bang. Ma, Ilham mohon sama emak jangan pernah peduliin omongan orang, Ma. Emak teh percaya Ilham, percaya pisan. Tapi emak teh tidak ridho kalau Ilham teh difitnah sama orang. Ma, sekali lagi Ilham mohon sama emak, tolong emak jangan pernah pedulin apa kata orang. Yang terpenting sekarang buat Ilham, emak bisa percaya sama Ilham. Karena itu semua nggak bener, Ma. Dan yang ngebuat Ilham ngerasa sia-sia. Kalau sampai emak nggak percaya sama Ilham, itu aja, Ma. Percaya Ilham, emak teh percaya pisan sama Ilham. Kok merinding sih? Hah? Aduh, begini deh. Aduh, Muna cuma numpang lewat. Gak mau ganggu. Gak mau ganggu. Bunin ayah jatuh jagat raya. Kagetin Muna aja. Muna, saya sengaja nyari kamu nih. Ya, saya mau tanya. Saya penasaran banget. Kamu tahu informasi anaknya Pak Sasongko Sirian itu meninggal dari siapa? Bu Nina kenapa gak percaya sama Muna sih? Pokoknya info dari Muna itu 1000% terafdol, terpercaya. Muna, soalnya waktu saya datang ke rumahnya Pak Sasongko, rumahnya biasa-biasa aja. Sepi, nggak ada bendera kuning, nggak ada tanda-tanda orang mau pengajian, nggak ada. Bu Nina ya catis jagat raya, gak kekinian deh. Maksudnya gimana? Gini, Bu Nina, kalau yang meninggalnya itu orang biasa, dimakaminya biasa. Ini kan orang kaya, beda. Hah? Terus? Pokoknya ya Bu, pemandangannya, kuburannya itu seperti hotel yang mewah. Masa sih Muna? Tapi kan ujung-ujungnya mau mewah mau enggak ya dikubur juga, ya nggak sih? Ih, kan tadi Muna ngomong kayak kapling-kapling. Iya udah deh. Gini nih Muna. Cuma saya mau tanya sama kamu. Kamu tahu informasi Rian meninggal itu dari siapa ya? Bentar dulu. Pak Lurah. Tumben telepon jam segini. Ada apa ya? Jangan-jangan. Assalamualaikum ya Papa. Oh ya Papa. Iya baik. Waalaikumsalam Pak. Udah dulu ya. Tunggu sama Pak Lurah. Lah, Bu Nina teh gimana sih? Tadi nanya gimana pemakamannya Rian. Tahu dari mana mau dijawab nih sama mulutnya Muna. Udah keburu pergi gimana sih? Kok merinding lagi ini? Mas Ilham, aku boleh nanya enggak? Nanya apa? Mas Rian itu meninggal gara-gara Mas Ilham toh? Bayu itu mulutnya itu loh. Orang baru datang langsung ditanyain enggak. Emang Bayu itu udah tua, harusnya punya sopanika. Sopan santun. Aku cuma pengen klarifikasi doang kok, yo. Sip banget kerjaannya. Gini Mbak, aku aja merasa tidak pernah melakukan hal itu. Dan yang bikin aku tambah bingung, kenapa berita itu bisa ada? Berarti kata orang-orang itu semuanya nggak benar ya Mas ya? Ya jelas nggak bener atuh Mbak. Kang Ilham iya tah, orangnya sopan, penuh dengan perasaan. Kalau digigit nyamuk tah bukannya ditabuk malah ditiup. Nah, tuh dengerin. Gimana? Ham, lo lihat ya. Lo lihat. Bayu gua nih, lihat. Masa buat batu nisan ditulis nama gua? Maksudnya apa coba kalau nggak nyumpain gua? Hah? Kenapa lo senyum-senyum kepedesan lo? Bukannya gini, Bu. Emang gak ada salahnya kok. Kalau kita memesan kuburan, kita memesan batu nisan, bahkan kita memesan kain kafan sebelum kita meninggal itu gak ada salahnya. Aduh, lo kenapa belain yang lain sih? Ini nggak sopan, ini nyumpain temen lo. Lo gue belain tadi lo. Ya udah gak apa-apa, Bu.
Anggap aja itu mengingatkan kita kepada kematian agar kita bisa menjadi jati diri yang jauh lebih baik. Gua diingetin, yang lain nyumpahin. Ya udah kalau gitu, Mas Ilham aku hadiahin batu nisan aja ya. Kenangan lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Aki. Nah, mendingan batu nisannya kita kasih ke Aki Aput. Odot Surodot, orang seganteng ini dikasih hadiah batu nisan? No. Ente bagaimana sih? Ilham, Dodot Surodot, Jamul Pastimul. Barusan Aki lewat makam, katanya kuburan yang tadi malam ada yang ngebongkar. Ngebongkar? Iya. Yaudah, Mbak, aku permisi ke kuburan dulu ya. Assalamualaikum. Ki. Waalaikumsalam. Lah, Ki piye toh? Kok aku ditinggal sendirian? Ham, gimana? Apanya yang hilang? Tali pocongnya apa kainnya? Mungkin jali manisnya ya? Loh, kok pada meliatin Aki semua? Heran. Aki tahu Aki emang cakep dari kodrat. Kok Aki paham sih benda-benda gituan, Ki? Aki udah pernah ya. Ada Surodot. Pernah siapa yang pernah? Kamu aja. Ngomong teh sama rangan wae. Oh, sangeunah nak. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Rambut mayat ini, Ki. Rambut mayat ini ada yang potong. Mungkin yang ngambil itu mau ikut pesugihan. Iya, buat pelet. Wah, masa? Yaudah. Kita nggak usah berburuk sangka sama orang lain. Lebih baik kita uruk lagi kuburan ini. Dot, Bul. Tolong uruk kuburan ini ya. Gratis. Gratis. Kebetulan ada ibu-ibu sekali ngomong semua pada tahu. Halo ibu-ibu semuanya yang ada di sini. Mau berita terhangat, terfenomenal, terpercaya. Berita apaan? Berita Rian meninggal. Emang bener itu beritanya? Iya. Sepi-sepi aja kayak nggak ada yang meninggal. Ibu-ibu teh gimana sih? Nih, kalau nggak percaya nih ya, Muna baru dapat telepon dari Bu Nina yang cantik sejagat raya, Bu Lurah itu. Katanya si Rian itu pemakamannya dimakami di tempat yang kaya, khusus orang kaya di Karawang. Jadi benar Rian meninggal dibunuh itu? Iya, gara-gara rebutan Carmila. Iya teh aya naon gitu, meni rame pisan. Kayaknya mah pada ngomongin Bang Ilham, Mak. Dan sebentar lagi akan ada pemuda di warga kampung ini akan heboh. Pemuda itu akan diciduk sama polisi. Teh Muna, ingat atuh sama dosa sendiri. Udah tua masih suka ngegosip tau nggak? Hah? Kamu teh masih anak kecil ya? Ngomong-ngomong Teh Muna, ini itu berita terpercaya, fakta. Ya udah atuh, Mak teh diantar ke tempat Pak Lurah ya. Mak teh mau ngomong sama Pak Lurah. Iya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok Awa? Ini Aisyah sama Awa. Kalian tumben banget kesini, ada apa tuh? Ayo masuk yuk, masuk dulu yuk. Ayo. Ngapain? Pakai disuruh masuk. Kayak orang penting aja. Kalau ngomong di sini aja. Ayo kamu masuk. Ayo. Ngomong mau apa? Udah ya. Rian udah meninggal. Gara-gara cucunya nih orang. Udah mending kamu masuk ya. Apa ini mau juga nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Masuk. Masuk. Jangan Jing. Ji, Mama. Kunaon teriak-teriak di depan imah. Malu atuh ih. Mak. Tumben. Ada apa main ke rumah saya gini hari? Ya teh punten pisan Pak Lurah. Saya teh mau minta tolong sama Pak Lurah. Eta teh si Ilham tadi fitnah Pak Lurah. Fitnah? Saha nu fitnah si Ilham? Kata orang sekampung tehnya si Ilham teh udah ngebunuh eta si Rian. Eta teh tidak mungkin Pak Lurah, tidak mungkin. Punten atuh Pak Lurah tolongin, Pak Lurah tolongin. Astagfirullahaladzim. Bejakeun fitnah eta teh perbuatan yang keji. Perbuatan yang sangat keji. Pak Lurah,
Saya teh bukannya Bu Haji, saya teh Mak Awah. Bukan Bu Haji, maksud saya orang yang melakukan fitnah itu perbuatan keji. Enggak, aduh Pak, udahlah zaman sekarang mungkin aja terjadi. Apa sih yang enggak? Lihat aja cucunya dia, mukanya alim padahal Rian tuh celaka gara-gara dia. Mama, Papa teh nggak percaya kalau yang namanya Ilham tuh melakukan hal seperti begitu. Alah, udahlah Pak. Gak usah seperti itu ya, gak usah so munafik, bisa aja. Orang sekarang penampilannya susah, padahal sebenarnya mereka tuh semua orang senang. Mama nggak boleh seperti itu. Kita cek dulu kebenarannya. Sudah jangan emosi. Mak, sing sabarnya, sing ridho. Biar saya urus nanti ya, biar saya selesaikan masalahnya ya. Yaudah kalau gitu kami permisi dulu ya, Pak, Ibu, Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Mak. Kemana? Kita pulang. Punten Pak Lurah, punten tolongin Pak Lurah, tolongin saya Pak Lurah. Pasti saya tolong, Mak. Kita pulang dulu, Mak. Naon cenah? Kita pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ya hidup seperti itu. Duh, Mama ngelihatnya aja stres. Kamu, masuk. Masuk. Ya Allah, mudahkanlah ayah hamba menuju surgamu ya Allah. Dan berikanlah hamba kekuatan dan keteguhan hati, agar hamba bisa tetap berada di jalanmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum Ilham. Waalaikumsalam. Tadi udah lama? Enggak, baru sampai. Dia sedang apa? Oh, dia itu sedang berdoa dan mengaji untuk almarhum dan almarhumah keluarganya. Terus kenapa dia mengaji di kuburan? Bukannya kalau mengaji atau sembahyang itu harus di tempat bersih? Ya sebenarnya kalau kita ingin berdoa atau mengaji itu bebas di mana aja dan boleh di mana aja. Asalkan tidak terdapat najis di tempat itu. Ya walaupun memang benar, kalau bisa kita mendoakan keluarga kita yang sudah meninggal itu tidak harus di samping kuburan. Aku belum mengerti. Nah, jadi gini. Kalau kamu sekarang kan ada di Indonesia. Iya. Dan kamu ingin mendoakan keluarga kamu yang lagi ada di Eropa. Oh iya. Insya Allah, atas izin Allah, doa itu akan sampai. Nah, itulah yang dinamakan kekuatan doa. Tidak ada yang bisa menghentikannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana hasilnya? Bagus kan? Bagus Mbak, aku puas dengan hasilnya. Makasih ya, Mbak. Iya. Gimana rambutnya? Nih, ada nih. Harganya berapa? 500.000 aja. Nih, coba hitung lagi. Bu Lurah, mau diapain? Tadi saya lihat ada perempuan rambutnya segini, terus tiba-tiba jadi panjang. Kepengen deh kayak gitu. Mau extension ya? Itu namanya. Saya kepengen kelihatan muda, seger gitu loh, bisa ya? Pasti bisa dong, apalagi kalau buat Bu Lurah. Apa sih yang nggak bisa? Nanti saya bikin rambutnya panjang, tebal, pokoknya cantik deh. Itu rambut asli kan? Aduh pasti dong, kalau di sini tuh rambutnya pasti asli. Udah gitu masih bagus lagi. Pokoknya yang pasti bukan rambut bekas orang mati deh. Oh iya, soalnya ngeri juga kan. Kalau kita masang udah gitu rambut bekas orang udah mati lagi. Wih, ngeri ya. Kenapa Bu Nina yang habis jaga teraya? Bu Nina teh, Pengen cantik pisan. Warnanya harus sama ya? oh iya dong. Mbak, ayo yang bener.
Memang untuk sekarang kita sangat sekali membutuhkan buku untuk anak-anak. Terutama buku tentang seks anak-anak, agar anak-anak bisa tambah antusias untuk belajar membaca. Wah, itu ide bagus. Aku setuju sekali. Iya makanya. Assalamualaikum. Mil? Bang Ilham, Mila ganggu ya? Oh enggak kok, nggak ganggu, kita cuman ngobrol masalah bikin perpustakaan. Iya, kita lagi bahas tentang pembukaan perpustakaan di kampung ini. Ada apa Mil? Mila bisa ngomong sama abang. Ngomong apa Mil? 4 mata bang. Ya udah, tunggu sebentar ya Hillary. Ya. Kamu kenapa nangis? Mila bingung bang. Mila nggak tahu harus ngapain lagi sekarang. Mila ngerasa semua orang yang Mila sayang itu kecewa sama Mila. Tadi Ma'awa ke rumah. Ma'awa mau mastiin kalau Bang Ilham gak terlibat dalam kasus kematian Rian. Jadi berarti Emak, Aisyah dan Aini datang ke rumah kamu? Ya wajar lah. Seorang nenek memiliki kekhawatiran besar kepada cucunya. Bang Ilham maafin Mila ya. Mila sama sekali nggak bisa bantu abang buat keluar dari masalah ini. Maafin Mila bang. Kamu nggak perlu minta maaf, Mil. Karena di sini bukan kamu yang salah. Dan aku juga yakin, kamu itu sudah terbiasa dalam kondisi ini. Dan ingat, apa yang terjadi sama kamu sekarang, insya Allah itu akan membuat kamu jauh lebih kuat dari sekarang. Muna laporin ke Bu Nina yang cantik sejagat raya. Makasih ya Bang Ilham. Mila yakin abang pasti bisa melalui semua ini kok. Insya Allah. Mila nggak bisa lama-lama bang. Mila harus pulang. Mila permisi dulu ya. Iya, kamu hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana? Ada berita apa? Bu Nina yang cantik sejagat raya, ini Muna sudah ketemu sama Ilham. Hah? Tuh kan, bener kan? Aduh, tuh anak emang bener-bener deh, susah dibilanginnya. Tapi Bu Nina jangan lupa, honornya, pulusnya. Pak, bener kan? Apa kata Mama? Bila ketemuan sama si Ilham. Heran deh, apa sih yang dilihat dari Ilham? Cuma kerjaannya seperti itu, penggali kubur, masa depannya tuh nggak ada. Ma, kalau Papa boleh ngomong ya, sebaiknya kita fokus pada permasalahan keluarga Pak Sasongko. Jangan kita pikirkan masalah yang lainnya. Nggak bapak, nggak anak, sama-sama ngeselin. Pak, Mama mau tanya, kalau seandainya Rian meninggal, kira-kira sikap Pak Sasongko kan baik nih sama kita. Bisa berubah gak ya? Ya mana Papa tahu, Mama. Ya paling-paling kita tidak dapatkan apartemen atau rumah yang dijanjikan beliau. Begitu. Ya, gagal dong dapat apartemen dan rumah baru, Pak. Ya, gimana dong, Pak? Pak. Nih, ada rumah murah nih. Mau nggak? Ratna, gimana? Bawa barang lebih banyak nggak? Duh, barang tuh sekarang lagi susah. Kok kotor sih Teh? Bau lagi. Kan tadi udah dibilangin kalau barang tuh lagi susah. Teh, kalau kayak gini mah ya, saya bayarnya dikurangin aja deh pokoknya. Ih, kok gitu sih? Udah barangnya susah juga. Kalau begini kan saya rugi Teh, jadinya mesti nyuci lagi. Pokoknya saya kasih segini ya, Teteh mau terima apa enggak, pokoknya saya kasihnya segitu. Yaudah deh. Dedi, kamu sudah banyak melakukan hal keji nyuri rambut mayat. Tolong hentikan nak.
sebelum terlambat. Udah jangan kebanyakan ceramah. Bu, nyuri rambut mayat itu udah jadi profesi Dedi, Bu. Emangnya Ibu mau Dedi bertengkar terus sama Rini gara-gara Dedi nggak bisa nafkahin istri? Dedi, kalau saja istri kamu itu bisa hidup sederhana, nggak harus bergaya hidup mewah, pasti kamu nggak harus nyuri rambut mayat seperti ini. Aku itu sayang istri, Bu. Siapa sih yang nggak bangga bisa banggain istrinya, Bu? Iya, ibu tahu kamu wajib ngebahagiain istri. Tapi kamu jangan mau diatur sama istri. Itu dosa, nak. Itu perbuatan keji. Oh, udah deh, udah. Ibu nggak usah banyak ngomong, ya. Cari kerjaan itu sekarang susah, Bu. Kalau aku nganggur, yang kelaparan siapa? Ibu juga kan? Udahlah, makanya sekarang Ibu hargain kerja keras aku. Udah itu aja, Bu. Aku minta tolong itu aja. Nggak usah terus protes kayak gini. Astagfirullahaladzim. Kamu bisa cari kerja lain, nak, yang lebih halal, yang lebih barokah. Udah. Aku capek, Bu. Udah. Mendingan Ibu sekarang keluar kamar, Ibu tidur. Tapi Ded, Enggak. Dedi capek, Bu. Maksud ibu? Enggak. Aku capek dengerin Ibu. Dedi, maksud ibu, Dedi. Kenapa anakku seperti ini? Sadarkanlah ia, ya Allah. Apa? Ada yang bongkar kuburan lagi? Iya, Ham. Cuman gue masih ragu. Ini kuburan beneran dibongkar orang atau emang ambles tanahnya? Ya? Nah, kalau dibongkar orang, terus maksudnya apa, Tombol? Jangan-jangan nyuri kain kapan buat campi-campi, yo. Oh, cicing. Daripada kita diskusi di dia, mendingan kita langsung ke TPS. TKP. Non. Yuk. Yaudah kita lihat ke sana aja. Wes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue yang jawab. Bakalan laku lagi nisanku ada yang meninggal. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kuburannya kenapa berantakan kayak gini? Posisi mayatnya juga salah. Oh, ternyata kepalanya. Tapi kenapa tali pocong atasnya doang yang dilepas terus rambutnya diambil? Buat apaan lagi? Oh, kayak gitu biasanya buat pesugihan. Betul. Ya. Semuanya pada sotoy. Ini teh bukannya buat pesugihan, ini buat supaya kaya. Gue tabok lu ngomong lagi ya, sama aja. Beda tuh, kalau pesugihan belum tentu kaya. Sama, gila. Udah, nggak usah suzon. Kita rapiin dan kita benerin lagi aja kuburan sama mayatnya. Ayo, Dot, Bul, bantuin. Pacul, tolong ambil pacul dong. Mas, tolong ambil pacul, Mas. Kebeneran ada Mak Awah. Ibu-ibu, kumaha damang. Muna, mana teh habis jual gelang gitu? Payinganmu karena teh seneng pisan. Jual gelang, Emak. Aduh, Mak. Udah. Emak itu teh ngomongnya nggak penting. Muna teh habis jual anting. Palingan gitu tidak pakai anting hari ini. Jual anting. Mak Allah. Ibu-ibu, hei. Udah pada tahu belum? Ada maling rambut mayat di kuburan. Ya, kabarnya rambut itu dipakai buat pesugihan ya. Kira-kira warga kampung kita bukan ya yang nyolong rambut mayatnya? Ya, siapa lagi yang nyolong? Yang kerjanya deket-deket kuburan. Maksudnya Ilham sama teman-teman Ilham. Iyalah ibu-ibu Ilham. Karena Ilham itu kan pacaran sama Carmila. Ibu Nina ya jatuh Jakarta Raya enggak setuju sama Ilham. Nah makanya si Ilham itu kan orang miskin, cuma gali kubur. Nah dia cari pesugihan, lewat begituan biar bisa ngawinin Carmila. Muna, mana teh kalau ngomong tidak disaringnya, Ilham teh tidak mungkin berbuat begitu. Emak teh tahu pisan siapa Ilham. Kok dengar ya si emak ya? Nah iya, atuh saya udah dengar. Tah, mulut mana teh, gerakannya tah. Mak Awa,
Kalau misalkan enggak, ya nggak usah marah tuh. Ngapain tersinggung? Biasa aja kali. Tapi ya feeling Muna nih ya, feeling Muna itu pasti benar, nggak pernah meleset, nggak pernah salah. Bener-bener kebangetan maneh tanya. Ibu-ibu jangan percaya ya sama mulutnya Munanya. Iya, Mak. Tidak mungkin si Ilham berbuat begitu. Tingalinya, mata tidak bakal gitu beli anting maneh. Udah jadi beli anting. Mak Awak tuh bener-bener ya, udah tua tetap aja ngebelain cucunya, kupingnya juga budek. Harusnya dia tahu dong, cucunya itu udah mencuri rambut mayat di kuburan, tetap aja dibelain. Aneh. Emang bener sekali Bu Nina yang cantik sejagat raya. Terima kasih. Seluruh warga kampung itu pada heboh kalau si Ilham itu memang sukanya mencuri rambut mayat kuburan. Betul banget. Nggak mungkin Bang Ilham melakukan itu. Kalau emang Bang Ilham mau mencuri rambut mayat buat pesugihan, kenapa nggak dari dulu aja Bang Ilham kayak gitu? Ya pasti udah ketahuan lah dari dulu. Mila, soalnya dulu Ilham gak punya ilmu pesugihan, sekarang perlu. Apalagi dia kan pengen kaya, pengen nyaing Rian. Bener ya kan bisa begitu kan? Nah bener, Teh Mila dengerin nih apa kata mama yang cantik sejagat raya ini. Makasih. Teh Mila, Ilham kan suka sama Teh Mila kan? Nah si Ilham itu kan gak ada kerjanya, cuma penggali kubur, miskin. Nah mama ini pengen kamu itu dapat menantu yang kaya raya, yang mapan, yang baik, yang kaya, pokoknya gak kaya Ilham. Dengarkan ya, dengarkan. Motif pencurian rambut mayat itu pun masih menjadi teka-teki. Nah nanti teh, kalau pelakunya sudah tertangkap, kita bisa tahu apa motifnya. Ih, bagus-bagus banget ya baju di online. Jadi pengen beli. Kenapa aku nggak coba jual rambut extensionku via online aja? Daripada jual ke Ratna, murah. Udah gitu harganya turun. Udah mana nyarinya susah. Mesti gali kuburan orang. Yes, pasti Ratna bakalan nyesel karena nggak beli rambut extension dari aku lagi. Tapi sementara sebelum bisnis onlineku jalan, aku bakalan tetap jual rambut extensionku ke Ratna. Supaya cepat dapat uangnya. Ya Allah, 3 hari ini nyawaku akan kau cabut. Maka sadarkanlah anak dan menantuku ya Allah. Hamba tidak ingin mereka menjadi beban kelak di alam kubur. Dia nih kuburannya nih cewek ini. Ya ambil aja sekarang rambutnya. Tuh kan, bener. Ya kan? Gak mungkin ambles. Pasti dimalingin. Iya, betul. Woi! Hei, balik lo ya! Balik lo ya! Hei, balik lo! Balik lo! Hei!
Kejar. Wah, Kang Deddy mana sih? Biasanya jam segini tuh udah pulang. Buat rambut dari kuburan. Lama banget. Bu. Buatin aku mie instan dong. Aku lapar banget tau gak? Gara-gara nungguin Kang Deddy dari tadi gak datang-datang. Rin, ibu tuh lagi sakit. Kepala ibu juga agak pusing. Alah, alasan aja. Kalau ibu gak bisa ngurusin aku, lebih baik ibu tinggal di kontrakan. Gak usah tinggal sama aku lagi. Apa susahnya sih? Kau tau diri banget. Astagfirullahaladzim. Ya udah, ibu buatin mie-nya. Maling. Ke situ kali ya? Udah kita ke sana aja. Yaudah makannya yuk. Hampir ya ketahuan. Ini udah capek-capek kayak gini nih. Gue harus dapat rambut mayat lagi. Pakai duitnya sendiri. Biar ketangkep kayak gini. Kok lampunya mati ya? Ya, nggak mau nyala lagi. Aduh, tadi lupa ngisi listrik. Padahal token udah bunyi, tapi nggak. Pilih deh. Halo? Oh, Bu Marni. Gimana hajatan teh? Oh, jadinya minggu depan. Ya udah tuh kalau gitu. Iya, Kang Deddy? Kang Deddy ngapain di sini? Udah. Ini aku pengen jual rambut mayat. Seperti biasa. Kan biasanya juga Teh Rini. Kenapa Kang Deddy yang kesini? Aku lagi butuh uang. Makanya aku sendirian kesini. Cepetan. Loh, Kang, kok banyak asap gini ya, Kang ya? Loh, Kang, kayaknya ini kebakaran deh, Kang. Wah, Kang Deddy gimana tuh? Kang Deddy, tolong! Loh, Kang, ini pintunya kenapa jadi nggak bisa dibuka gini sih? Apa kunci ya? Enggak dikunci. Aduh, gimana dong? Kita nggak bisa keluar kebakaran gini lagi. Tolong! Kebakaran! Astaga, Ibu nih niat gak sih buatin aku mie instan? Maaf, Rit. Ibu nggak sengaja jatuhin mangkuknya. Alasan, Ibu sengaja kan pengen kerjain aku. Mentang-mentang Kang Deddy lagi gak ada di rumah, iya kan? Enggak, Rit, enggak. Ibu bener-bener gak sengaja. Nggak mau ngaku lagi. Salah rata kebakaran. Hah? Innalillahi wa inna ilaihi roji'un.
Kang Dedi kok rontok ya Pak? Iya ya. Bagaimana nih Pak? Panggil aja ibunya dah. Maaf Bu Salamah, almarhum rambutnya rontok terus. Astagfirullahaladzim. Bisa saya ikut memandikan anak saya? Silakan, silakan Bu. Mari Bu. Ya Allah, hamba ikhlas melepaskan kepergian anak hamba. Kesalahan yang pernah dilakukan Dedi anak hamba, tolong dimaafkan. Ampunilah dosa-dosa anak hamba ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang udah ketahuan kan, Nina, siapa yang ngambil rambut mayat itu? Ternyata Kang Dedi yang cari pesugihan. Bener-bener begitu banget ya. Udah gitu yang bikin kesel, ternyata rambutnya itu dijual di salon Ratna. Aduh, pokoknya nggak mau lagi saya langganan di salon itu. Nggak akan. Bu Rina, yang cantik sejagat raya. Makasih. Itu kan tapi salonnya udah tutup. Karena apa? Dia kan kena azab Allah. Makanya teh ya cari pekerjaan itu yang baik-baik aja, yang bener-bener aja. Begidik deh Muna. Aduh amin. Nauzubillah min dzalik. Subhanallah. Tidak rontok lagi rambutnya. Alhamdulillah Pak ya. Allahu Akbar. Apa sih? Gak nyangka ya, Kang Dedi tuh nekat nyolong rambut mayat tuh cuma buat duit. Dengar-dengar sih Kang Dedi begitu gara-gara istrinya banyak nuntut. Itunya. Udah nggak usah ngomongin orang. Kasian orang udah meninggal. Istighfar kalian. Astagfirullahaladzim. Ini banyak banget rambut di dalam tanah untuk pemakaman Kang Dedi. Ya mungkin di situ kan palanya. Ya Allah. Di sini ada rambut juga. Astagfirullahaladzim. Ini lu muka. Pindahin aja yuk kuburannya. Ih, Alah, tak bisa begitu. Nanti yang punya lapak marah. lapak, lu pikir ini ruko? Iya, di sebelah ruko ada lapak. Sama aja ah. Udah nggak usah berdebat. Kita selesaiin ini untuk membuat makamnya Kang Dedi. Kita berdoa dulu. Berikanlah kami kemudahan untuk membuat kubur Kang Dedi ya Allah. Amin. Semoga apa yang kami lakukan bisa membawa berkah. Amin. Aduh gawat nih, kalau aku masih di sini bisa-bisa aku bakalan kena kasus pencurian rambut mayat. Mendingan aku kabur kampung aku. Sini, pelan-pelan. Pelan-pelan. Awas palanya. Apa sih, Bul? Astagfirullahaladzim ya Allah, banyak banget rambutnya. Ada banyak banget rambutnya. Ya Allah. Ini ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Wow, itu apaan? Ya Allah. Bodoh. Mas, aduh. Ya Allah ya.
mohon ampun atas dosa-dosa anak hamba. Hamba ikhlas memaafkan semua kesalahan Dedi, anak hamba, ya Allah. Ya Allah, mohon ampun atas dosa-dosa anak hamba, ya Allah. Hamba ikhlas memaafkan semua kesalahan anak hamba Dedi, ya Allah. Jalanan kok sepi banget sih. Angkot kok nggak ada, tumben. Ojek juga nggak ada. Jalanan ini benar-benar kayak jalan mati. Tuh ada motor tuh. Mungkin dia mau ojekin aku. Rambutnya tuh ayah. Alhamdulillah. Ya udah, ayo kita makan. Ya udah. Ayo cepet. Pelan-pelan. Awas. Tangannya di atas, tangan hamba. Tangannya di atas. Ya. Sana. Tolong, kayu. Ah, ini dia. Au. Astagfirullahaladzim. Awas, lu ikut ketumpuk lagi, Dot. Kalau saja bapakmu teh masih adanya, pasti bapak kamu teh seneng lihat Ilham sekarang. Mak, Ilham ke dalam dulu ya sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Ilhamnya ada? Ada teh, mau ini panggilin? Nggak usah ini. Aku cuma mau nitip salam sama Bang Ilham. Bilangin kalau aku hari ini nggak bisa ngajar, soalnya aku buru-buru. Tolong bilangin Bang Ilham ya. Iya teh. Ya udah, aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teteh ngomong naon gitu barusan? Si Teteh Carmila mau izin nggak ngajar hari ini. Nggak ngajar? Iya, nggak ngajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara Ilhamnya ada? Ada, Pak. Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada masalah apa ya, Pak? Ibu nggak usah kaget dulu. Kami hanya ingin saudara Ilham ini untuk dijadikan saksi pembongkaran kubur. Bongkaran kubur maksudnya apa ya, Pak? Saha yang meninggal gitu, Pak Polisi. Kunaon gitu minta Ilham yang gali kuburna? Bukan menggali kubur, Bu. Terus ada masalah apa, Pak? Kami mohon saudara Ilham bersedia untuk dijadikan saksi dalam kasus pembongkaran kuburan tempo hari. Oh, yang masalah waktu itu? Iya. Insya Allah, Pak, saya bersedia. Baik, kalau begitu mari ikut kami. Iya. Aisyah, ini tolong jagain Mak sebentar ya. Iya, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ilham! Pak Polisi, Ilhamnya jangan dibawa.